Karena kalau berdoa di samping kuburan ini lebih dekat kepada ijabah Allah. Itu pekerjaan Lata. Sehingga benar-benar diyakini orang yang luar biasa. Maka di tiga ini banyak terjadi kesyirikan. Dan orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, hanya mengambil berkah dari sesuatu. Ini kuburan spesial, kuburan berkah. Yang kita inginkan adalah ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuhnya kepada syirik kecil, karena tetap permintaannya kepada Allah, namun pakai sebab yang tidak dikatakan oleh Allah dan Rasulnya adalah sebab. Jatuhnya kepada syirik kecil. Dan siapapun yang berdoa di samping kuburan dengan keyakinan bahwa ada tambahan spesial daripada doa saya ini kepada Allah, hanya itu saja. Karena kalau berdoa di samping kuburan ini lebih dekat kepada ijabah Allah. Syirik kecil. Atau kalau dia membaca Al-Quran di samping kuburan itu, maka lebih cepat diterima amalannya di sisi Allah. Tetap yang dia mintanya hanya kepada Allah, namun melalui sebuah sebab. Maka ini syirik kecil, ma'asyarul muslimin dan muslimat. Maksudnya adalah orang yang dikubur di dalamnya, kesana dia minta, entah minta disembuhkan penyakit, entah minta disehatkan, entah minta disuburkan tanamannya, entah minta diangkat bala yang datang, entah minta kelulusan untuk anaknya. Dan salah seorang teman kita, teman ana, ya, suatu saat pergi ke kuburan yang dinyatakan keramat itu, dia hanya ingin tahu saja apa sih yang dikerjakan orang di sini. Dia tahu bahwa yang soeh adalah menziarahi kubur siapapun. Kemudian kita yang mendoakan untuk dia, bukan minta sesuatu kepadanya, kuburan siapapun. Sekarang ini yang ada di negeri kita ini. Namun dia ingin tahu apa yang dilakukan orang di sini. Maka dilihat orang datang membawa sesuatu, dipersembahkan kepada penjaga kuburan. Kemudian sambil menyerahkan sesuatu itu, orang itu mengatakan, saya ingin anak saya disehatkan, saya ingin tanaman saya panen saya tahun ini dijadikan berhasil dan semacamnya. Sampailah giliran kawan ini, penjaga kuburannya mengatakan, ayo Pak, ucapkan niatnya mau apa ke sini. Berarti permintaan kepada kuburan, naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Sampai kepada syirik besar. Karena sudah meminta kepada selain Allah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan ayat ini, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra, itu adalah tiga berhala besar Quraisy, sekaligus di dalamnya tiga yang sering terjadi kesyirikan padanya. Lata adalah kuburan yang orang soleh menurut penilaian orang Quraisy. Lata adalah seorang yang baik dalam hidupnya sehari-hari dan bekerja menabung, bekerja sebahagian diambil untuk rezeki, sisanya ditabungkan. 1 tahun menabung sampai jemaah haji yang datang dari beraneka ragam daerah, yang datang ke kota Mekah dari berbagai penjuru daerah, kemudian tabungannya itu semuanya untuk membuat makanan, lalu dibagi di musim haji. Jadi bekerja untuk nafkah dia dan keluarga, dan sisanya ditabung untuk melayani tamu-tamu Allah yang datang ke kota Mekah. Itu pekerjaan Lata. Sehingga benar-benar diyakini orang yang luar biasa. Akhirnya ketika wafat kuburannya diibadati. Kuburannya diibadati. Kemudian Uzza adalah pohon. Sebuah pohon besar agak tinggi, kemudian mengeluarkan suara, kadang-kadang suara wanita, suara perempuan mengeluarkan suara, sehingga diyakini pohon penuh berkah. Tempat orang Quraisy meminta ini, meminta itu, meminta ini,
dan melakukan persembahan-persembahan, sesajian-sesajian dan permintaan-permintaan. Kemudian mana adalah patung yang terbuat dari batu. Maka di tiga ini banyak terjadi kesyirikan. Dan apapun, tidak hanya pohon, tidak hanya batu, tidak hanya apa? Tidak hanya kuburan. Oleh karena itu pengarang mengatakan wa nahwihima, yang semisal dengannya. Apapun yang dijadikan, kaca atau kayu atau bunga seperti ini, ya, atau apapun, ya, apapun selain itu, akan tapi diperlakukan seperti memperlakukan pepohonan berkah, bebatuan berkah dan yang lainnya, maka hukumnya sama. Ya, termasuk dari batu misalnya cincin diyakini bukan sembarang cincin, karena batu yang ada di cincin itu bukan sembarang batu. Kembali lagi kepada batu, ya. Dan hal yang paling aneh, di antara hal yang paling aneh daripada kuburan adalah kuburan yang ada di Sragen, di Gunung Kemukus Sragen. Na'udzubillahi min dzalik. Sudahlah ke sana berbuat syirik, ya, bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil, ditambah setelah menghadap ke kuburan itu harus berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Dan harus 10 kali datangnya, berarti 10 kali zinanya. Terkenal di Indonesia. Dan diyakini dan dilakukan orang, na'udzubillah. Lihat bagaimana syaitan membungkus perbuatan yang luar biasa. Daripada dosa besar dibungkus dengan niat mencari berkah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka orang-orang yang beriman dan bertauhid, Allah jaga dari tipu daya iblis yang luar biasa. Dan diantaranya adalah meyakini berkah dan penuh berkah dan yang lainnya. Apakah itu rumah dijadikan rumah berkah, ataukah itu kebun disebut sebagai kebun berkah, dan apapun selain apa yang tadi kita bahas, apabila diyakini memiliki hal yang spesial, hal yang lebih daripada yang lainnya, tidak sama dengan yang lainnya, namun itu tidak ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kesyirikan. Manakala kita berusaha datang ke sana mengambil berkah, berharap berkah dari sesuatu itu, maka dia adalah syirik. Bisa jatuh kepada syirik besar manakala diyakini benda itu yang mendatangkan berkah, dan bisa masuk kepada syirik kecil manakala diyakini Allah yang menurunkan berkah melalui benda yang ada di situ. Namun yang memberikannya adalah Allah. Tidak bergeming hatinya dari Allah yang memberikan. Ini hanya maksiat, ini hanya dosa. Ini adalah syirik kecil. Dosa besar bernama syirik kecil. Dia dosa besar tapi bernama syirik kecil. Jangan mentang-mentang kecil kita anggap dosa kecil. Dia dosa besar, namun tidak sampai kepada syirik besar. Dan orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, hanya mengambil berkah dari sesuatu yang ada keterangannya di dalam Al-Quran dan hadis membawa berkah, memiliki berkah. Dan itu pun dengan sesuatu cara yang diajarkan di dalam Al-Quran dan hadis. Tidak boleh keluar daripada caranya. Ya. Contoh, di antara azan dan iqamat, berkah. Berkah untuk apa? Dikabulkannya doa. Keterangannya seperti itu. Maka orang yang beriman hanya menggunakan waktu antara azan dan iqamat untuk berkah yang khusus untuk itu. Bisa difahami? Nah, jadi sesuatu yang dilakukan oleh orang yang beriman sesuai dengan ayat Allah dan hadis Rasulullah, dan sesuai dengan sesuatu yang diterangkan untuk apa sesuatu itu. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga